Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Zhuge Wunliang menatap kera iblis pembantai surga yang menyerangnya, dan dia berkata dengan acuh, seekor kera kerdil dewasa tingkat 9, beraninya kamu, aku pikir kamu tidak tahu bagaimana menulis kata kematian, ucap dari Zhuge Wunliang. Mata keruh Zhuge Wunliang berkobar dengan niat membunuh, dia tidak mundur tetapi maju dalam menghadapi pembantaian kera iblis dan terbang menuju kera iblis. Kekuatan domain 5 jiwa nyata, ucap dari Zhuge Wunliang. Ketika Zhuge Wunliang berada ribuan mil jauhnya dari kera iblis pembantai surga, sebuah kocokan tiba-tiba muncul di tangan kanannya yang keriput, dan kemudian, dengan kata-kata yang masuk akal di mulutnya, dia mengepalkan tangannya. Mengocok dengan lengan kanannya dan menggambar lintasan garis misterius, dalam sekejap, 5 kekuatan domain yang mempesona dan mendominasi dari emas, kayu, air, api, tanah, dibor dari kocokan. Segera, kekuatan 5 domain, seperti naga raksasa dengan panjang 10.000 meter, berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi, menyebabkan kekosongan 10.000 mil ditutupi dengan celah ruang besar. Kekuatan 5 alam menelan Zhuge Wunliang dalam lingkaran yang berputar-putar, dan hanya tawa liarnya yang membenci segalanya yang keluar. Kera iblis yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati, lelaki tua hari ini akan memberi tahu Anda kekuatan alam Ascension. Dan Huang Fu Shengzong, kalian sekelompok generasi muda yang terlalu percaya diri, hari ini lelaki tua ini akan menggunakan kehidupan kera untuk memberi tahu kalian bahwa jiwaku tidak dapat diganggu-gugat. Kera akan mati. 5 jiwa menyatu, dan kekuatan 5 elemen surga terungkap, ucap dari Zhuge Wunliang. Begitu suara itu jatuh, aura yang tak dapat dijelaskan yang lebih kuat daripada kekuatan 5 domain, meledak dari kekuatan 5 domain di sekitar Zhuge Wunliang. Aura yang kuat dan tidak dapat dijelaskan, ini adalah kekuatan surga yang melampaui kekuatan domain. Ketika kultivator kesempurnaan agung di alam roh berhasil melampaui malapetaka, ia akan mendapatkan kekuatan surga dengan atribut yang berbeda sesuai dengan atributnya sendiri. Kekuatan surga tidak hanya puluhan kali lebih kuat dari kekuatan domain, tetapi juga tujuan utama yang paling penting adalah menggunakan kekuatan surga untuk melihat dan membuka pintu ke dunia peri ketika itu naik di masa depan. Setelah membuka gerbang negeri dongeng, dan kemudian melindungi tubuh dengan kekuatan surga, dapatkah ia bertahan untuk tidak dimusnahkan oleh cahaya negeri dongeng? Bunuh, ucap dari Zhuge Wunliang. Zhuge Wunliang sangat serius, dan dia melambaikan pengocok dengan tangan kanannya, dan kekuatan domain 5 jiwa, yang berisi kekuatan surga yang tak terlihat, terbang menjauh dari tubuhnya. Boom! Dalam sekejap, kekosongan dengan radius 15.000 mil tiba-tiba runtuh, dan 5 kekuatan alam yang mengandung kekuatan Zhongtian Dao, seperti naga raksasa 5 warna, terjalin, dengan keras menuju kera iblis. Kecepatannya sangat cepat sehingga kera iblis pembunuh surga tidak bisa mengelak. Kera tua, kekuatan 5 elemen surgawi Dao sangat kuat, kamu tidak boleh gegabah. Kamu harus membunuhnya dengan cara apapun, ucap dari Tanyun tiba-tiba. Tuan, saya mengerti, ucap dari kera iblis. Sebagai tanggapan, kera iblis pembantai surga merasakan kekuatan domain 5 jiwa, yang berisi kekuatan 5 elemen dan surga, dan mengunci dirinya dengan kuat, dan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tentu saja, kera iblis pembunuh langit tidak berencana untuk menghindar sama sekali. Orang tua, bagaimana jika kamu memiliki kekuatan surga, aku akan tetap menghancurkanmu, ucap dari kera iblis. Suara kera iblis pembantai surga bergema di langit, dan kekuatan sihir hitam yang besar dan tebal melonjak keluar dari tubuh. Tampaknya pada saat ini, semua kekuatan sihir di tubuh Abyss,
dan dengan cepat mengalir ke tongkat raksasa hitam yang panjangnya 900 meter. Dengan kekuatan sihir tak berujung mengalir ke tongkat raksasa itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam. "Bunuh," ucap dari kera iblis pembantai surga sambil mengangkat tongkat raksasa di kedua tangan, tanpa gerakan mewah, hanya mengayunkannya, dengan berani mengayunkan tongkat dan membantingnya ke arah kekuatan domain 5 jiwa yang berisi kekuatan 5 elemen dan surga. Bang! Boom! Dengan suara keras yang memekakkan telinga, tongkat raksasa hitam dengan kekuatan sihir mengerikan dan cahaya hitam, dan kekuatan domain 5 jiwa yang mengandung kekuatan 5 elemen surga, bertabrakan bersama. Di mata Zhuge Wunliang yang luar biasa, dia melihat kekuatan domain 5 jiwa, itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi ular sanca raksasa dengan panjang 100 meter, menghancurkan langit. Segera, langit yang baru saja sembuh benar-benar tertusuk lagi. "Mustahil, mustahil," ucap Dadi Zhuge Wuliang berkata pada dirinya sendiri dengan ngeri dengan wajah pucatnya, dan rasa lelah berkecamuk di sekujur tubuhnya. Karena pukulan kuat tadi, hampir 50% dari kekuatan di tubuhnya telah hilang. Mengaum. Pada saat ini, jeritan kera yang tragis terdengar di langit, tetapi itu adalah kekuatan dari 5 elemen surgawi Dao yang mengalir dalam kehampaan seperti ular piton raksasa. Kera iblis pembantai surga memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya penuh lubang menyemprotkan dengan darah. Zhuge Wuliang, yang awalnya pucat, tiba-tiba tertawa. "Hahaha, apa yang akan kamu lakukan jika kamu mematahkan kekuatan 5 elemen surgawi Dao?" ucap dari Zhuge Wuliang. "Hei!" Segera, pedang lebar berisi 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah di tangan kanannya melesat dari udara. "Binatang buas mati," ucap dari Zhuge Wuliang sambil tertawa, mengangkat cahaya pedang 5 elemen yang mengguncang langit dan bumi, menangisi hantu dan dewa, terbang melintasi langit, dan menebas kera iblis pembantaian yang jatuh. Namun tiba-tiba, kera iblis yang jatuh seperti meteor, membuka pupil raksasa yang haus darah, dan taringnya berteriak dengan keras. "Beri aku mati, manusia rendahan, bahkan jika aku tidak bisa memulai warisan tuanku sekarang, aku masih bisa menghancurkanmu," ucap dari kera iblis benar-benar marah. Pada saat ini, ia melupakan rasa sakit dan di mana ia berada, dan hanya ada pedang kuat yang menebas ke arah dirinya sendiri di bidang penglihatannya. Ledakan. Tubuh berdarah dari kera iblis, berlari ke langit dengan jungkir balik di udara melawan cahaya pedang, dan kemudian kera iblis mengayunkan tongkat seperti bambu dan meledakkan balok pedang 10.000 kaki. Lalu, kera iblis pembunuh surga melayang ke udara, melambaikan tongkat raksasa ke arah Zhuge Wunliang, kera iblis membantingnya di kepala, ledakan. "Tidak, Tan Yun, tolong selamatkan hidupku. Benar-benar tidak mudah bagi orang tua ini untuk berkultivasi ke alam Ascension," ucap dari Zhuge Wunliang berteriak serak. Dalam memohon belas kasihan, batang raksasa gelap tanpa ampun menghancurkannya menjadi buih darah yang terbang di seluruh langit. Tidak ada tulang yang tersisa, tidak ada jiwa yang tersisa. Huci-huci. Kera iblis pembantai surga berdiri di awan terengah-engah seperti sapi, menghirup udara dengan suapan besar. Ah tidak. Pada saat ini, suara yang menyedihkan terdengar, tetapi itu adalah cakar naga iblis, yang menghancurkan dan membunuh Zhuang Yunsan yang melarikan diri dengan panik. "Berhenti mengejar. Tolong berhenti mengejar." 3 juta mil dari utara di langit, Zhuang Yunxing melarikan diri dengan panik, dikejar oleh singa naga emas. Dia sudah panik, dan ketika dia melihat Zhuge Wuliang terbunuh, dia menjadi semakin ketakutan, dan dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk bertarung. Zhuang Yunxing tahu bahwa jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan disusul dan dibunuh oleh singa naga emas. Dia akan dengan putus asa menerobos kultivator Klefeng dan bergegas ke terowongan ruang waktu. Namun saat ini, Zhuge Yu tiba-tiba berlutut dalam kehampaan, tangannya tergenggam bersama, dan matanya berkedut.
Dengan air mata di matanya, suaranya terdengar jelas di telinga semua orang. Senior, Istana Jiwa Abadi sekarang berada pada titik kritis. Zugeyu, Tuan Istana Generasi ke-21 dari Istana Jiwa Abadi, meminta senior untuk mengambil tindakan. Jika tidak, Istana Jiwa Abadi akan benar-benar menghilang ke dalam sungai panjang sejarah kultivasi selamanya. Junior, mohon, saya mohon, ucap dari Zujiyu. Zugeyu menangis dan terus bersujud. Mendengar ini, Zhuang Yunxing, yang melarikan diri menuju terowongan ruang waktu, berteriak dengan cemas, Tuan Istana, dengan siapa Anda berbicara? Apakah masih ada orang kuat di istana saya? Ucap dari Zhuang Yunxing. Kemudian, suara setuju Zugeyu terdengar lagi, ya. Tentu saja ada, keturunan Gunung Patriark masih ada, ucap dari Zujiyu. Mendengar itu, Zhuang Yunxing sangat bersemangat. Dia segera menyerah melarikan diri ke terowongan ruang waktu, tetapi berbalik dan terbang menuju Zugeyu. Singa naga emas mengaum dengan marah, mengejar Zhuang Yunxing. Dan Moer berlayar dengan tubuh besar, menyerang Zugeyu. Untuk jaga-jaga, Tan Yun berkata dengan keras, Tuan Besar, Moer, kamu kembali dulu, ucap dari Tan Yun. Baik Tuan, ucap dari singa naga emas dan Moer segera berbalik dan terbang menuju Tan Yun. Senior, junior mohon, kita benar-benar akan pergi jika kamu tidak mengambil tindakan di Istana Jiwa Abadi, ucap dari Zugeyu memohon dengan getir dengan air mata di matanya. Tepat ketika Zugeyu dan Zhuang Yunxing putus asa, tiba-tiba, suara wanita yang dingin terdengar di langit. Jangan khawatir, karena dewa ini telah mengatakan bahwa dia akan menjadi binatang penjaga istana abadi spiritual, itu secara alami akan dihitung. Dan ada di sini. Jika dewa ada di sini, siapapun yang melanggar istana jiwa abadiku, itu harus mati, ucap dari suara wanita itu tiba-tiba datang. Suara itu jatuh begitu saja, tetapi melihat langit yang jauh, titik hitam terbang menuju Zugeyu. Begitu cepat, binatang apa ini? Ucap dari Mu Mengyi dan yang lainnya tampak serius. Tiba-tiba, Tan Yun merasakan napas tirani dari masa bayi tingkat ke-10, yang menyelimutinya seperti kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Tan Yun sangat bermartabat, kesadaran spiritualnya terkunci rapat, dan titik hitam yang terbang menuju Zugeyu semakin membesar. Karena monster itu terbang sangat cepat, Tan Yun tidak bisa menangkap penampilannya dengan jelas. Tan Yun segera mengirim transmisi suara ke semua orang, binatang buas ini lebih cepat dari kita semua, dan kita tidak bisa melarikan diri. Ingat, tidak peduli binatang apa yang datang, kita harus membunuhnya dengan cara apapun, ucap dari Tan Yun. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi gugup. Setelah 3 napas, seekor burung raksasa dengan ketinggian ribuan meter dan bulu hitam terbang di atas Zugeyu. Selain memiliki ekor yang panjangnya 300 kaki, seluruh tubuhnya 4/4 seperti burung gagak. Itu melayang dengan anggun di atas kepala Zugeyu. Selain 2 cakarnya yang normal, ia juga memiliki cakar raksasa di perutnya. Ia memiliki 3 cakar raksasa yang tajam, dan sepasang mata burung berwarna merah tua, seperti 2 kelompok magma yang terbakar di rongga mata. Dengan penampilannya, orang-orang di belakang Tan Yun merasakan gelombang panas yang membakar, menelan diri mereka sendiri. Di bawah gelombang panas yang bergulir, semua orang mengalami kesulitan bernapas, seolah-olah mereka akan mati lemas kapan saja. Dan hanya Tan Yun yang memiliki nyala api Hongmeng, yang tidak terpengaruh sama sekali. Tan Yun mengorbankan menara suci yang indah untuk semua orang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah gagak emas berkaki 3 yang setenar dewa-dewa kuno seperti Phoenix. Dan gagak emas berkaki 3 ini sudah pada tahap awal dari urutan ke-10. Kekuatannya luar biasa, tetapi kekuatan fisiknya tidak sekuat milikku. Selain itu, api ilahi gagak emasnya sangat kuat, itu bisa membuatmu terbang menjadi abu dalam sekejap.
Kecuali kera tua, kecuali pria besar dan naga iblis, semua orang memasuki menara suci Linglong, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, semua orang dan raja dari binatang 8 klan melakukannya tidak berani ragu, dan segera masuk ke menara suci Linglong. Beberapa wanita mengirim transmisi suara ke Tan Yun untuk berhati-hati. Setelah Tan Yun mengangguk berat, dia bersuara lagi. Tan Yun berkata dengan suara rahasia, dan mengirim transmisi suara ke kera iblis, singa naga emas, dan naga iblis, kalian bersembunyi di menara lantai 12, ketika aku memintamu untuk menembak, kalian akan menembak lagi, ucap dari Tan Yun. Baik Tuan, ucap dari ketiganya. Setelah ketiga binatang itu menjawab, mereka tiba-tiba menyusut dan masuk ke menara. Begitu Tan Yun memikirkannya, menara suci yang indah terbang ke telinganya. Tan Yun berkata dengan tegas di dalam hatinya, saya memiliki nyala api Hongmeng, dan saya tidak takut dengan api gagak emas. Kekuatan gagak emas berkaki 3 lebih rendah daripada saya, bahkan jika itu secara fisik. Yang terburuk adalah kecepatannya lebih cepat dariku, kecepatannya 3 poin lebih cepat. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran sengit, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, hal yang paling kuat dari emas berkaki 3 gagak adalah api gagak emasnya, dan Tan Yun yang tidak takut pada api apapun, menghadapi gagak emas berkaki 3, yang dia takutkan adalah kecepatannya yang mengerikan dan kekuatannya yang dahsyat. Tuan Sekte Tan, apa yang harus kita lakukan dengan klan Feng, ucap dari Feng Tianlun, yang menjaga terowongan ruang waktu yang menuju ke medan perang para dewa, berkata dengan wajah pucat. Feng Tianlun dan 12 tetua klan Feng merasakan keputusasaan yang mendalam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa setelah kera iblis pembantai surga membunuh Zhuge Wuliang, istana jiwa abadi memiliki binatang penjaga. Dan itu masih gagak emas berkaki 3 dari masa kanak-kanak tingkat ke-10. Tan Yun berkata dengan ekspresi tegas kepada Feng Tianlun, jangan takut, apapun yang terjadi, aku akan membunuh gagak emas berkaki 3 dan menghancurkan istana jiwa abadi. Setelah beberapa saat, aku akan berpura-pura lari untuk hidup saya, dan kemudian melawan, kalian harus bekerja sama, ucap dari Tan Yun. Feng Tianlun tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menghela nafas putus asa di dalam hatinya, hanya api gagak emas berkaki 3 yang tidak akan tertandingi, tampaknya. Huangfu Shengzong sudah mati, dan klan Fengku sudah mati, ucap dari Feng Tianlun di dalam hatinya. Saat Feng Tianlun menghela nafas, gagak emas berkaki 3 setinggi 1000 meter, sepasang mata burung merah, melontarkan tatapan dingin, seolah ditusuk melalui kehampaan, menatap Tan Yun dengan jijik, dan berkata, manusia rendahan, lepaskan semuanya. Keluarlah, dan dewa akan memberimu 2 pilihan. Entah Anda bunuh diri, atau dewa ini akan memberitahu Anda betapa kuatnya Jin Wusen Huo, ucap dari gagak emas. Mendengar ini, Tan Yun menurunkan matanya, dan ada sedikit rasa bersalah dan licik di matanya, dan dia kembali normal. Tan Yun yang setinggi 200 kaki, melingkari tubuhnya dengan kekuatan spiritual, dan menjulurkan jari, menunjuk pada gagak emas berkaki 3, sepasang melihat kematian seolah-olah di rumah, dia dengan tegas berkata, kamu binatang berambut datar, tidak memiliki tanda tinta ibunya, bahkan jika kamu mati, Master Sekte ini akan hanya mati dalam pertempuran. Kamu binatang berambut datar, datang dan bunuh Master Sekte ini jika kamu memiliki kemampuan, ucap dari Tan Yun. Kata-kata, binatang berbulu datar, benar-benar membuat marah gagak emas berkaki 3, dan berkata, kamu spesies rendahan, bersiaplah untuk mati, ucap dari gagak emas. Setelah mengaum, sayap kanan gagak emas berkaki 3 tiba-tiba terbanting, dan embusan angin menyapu Zhuge Yu dan Zhuang Yunxing, menuju ke langit yang jauh di belakang mereka. Saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan terjadi, di antara mereka,
Bulu hitam gagak emas berkaki 3 yang awalnya setinggi 10.000 meter dengan cepat berubah menjadi merah, dan kemudian, seluruh tubuh berubah menjadi warna seperti magma, dan dengan cepat membakar ribuan kaki mil. Ini sangat kuat, ucap dari Tan Yun yang berada 100.000 mil jauhnya, segera menjadi pucat, dan berteriak meminta maaf, Patriark Feng, maafkan aku, di menara suci saya, tidak ada ruang untuk orang-orang Feng Anda, aku pergi dulu, semoga berhasil, ucap dari Tan Yun. Begitu suara Tan Yun jatuh, tubuh dan kekuatan spiritual seperti gunung itu berputar dan melesat menuju pintu keluar alam rahasia di sebelah kanan. Feng Tianlun berpura-pura marah, dan dia mengutuk, Tan Yun, King Cheng sangat percaya padamu, namun kamu menggunakan kami tanpa malu-malu. Tan Yun, kamu bukan manusia. Tan Yun, klan Feng kita buta, tetapi aku percaya padamu dan mengikutimu untuk menyerang istana jiwa abadi, ucap dari Feng Tianlun. Kedua belas tetua klan Feng juga memerah karena marah. Jelas, orang-orang tua yang telah hidup selama ribuan tahun ini memiliki keterampilan akting yang luar biasa. Pada saat ini, gagak emas berkaki 3, yang tingginya 1000 kaki, memandang Tan Yun yang melarikan diri 100.000 mil jauhnya, dan berkata dengan nada menghina, kamu telah mengganggu sisa dewa, dan kamu masih ingin melarikan diri. Berhenti melakukan perjuangan yang tidak perlu, kamu hanya ada satu cara untuk mati, ucap dari gagak emas. Setelah mengatakan itu, gagak emas berkaki 3 tiba-tiba melebarkan sayapnya yang besar, membakar tubuhnya dengan api yang mengerikan, dan mengejar Tan Yun. Tuan Istana, untuk mencegah orang-orang dari klan Feng membunuh kita, mari kita hindari mereka terlebih dahulu, ucap dari Zhuang Yunxing berkata kepada Zhuge Yu. Iya, Zhuge Yu menjawab, dan kemudian, kesadaran spiritual menyelimuti orang-orang Feng sejauh 300.000 mil, dan berkata dengan kejam, Feng Tianlun, setelah binatang dewa penjaga menghancurkan jeroan Huang Fu Shengzong, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Kamu berkerumun di pegunungan Xuantian, tetapi kamu berada di aliran yang sama dengan Huang Fu Shengzong, kamu tidak akan berakhir dengan baik, ucap dari Zhu Jiyu. Setelah mengatakan ini, Zhuge Yu dan Zhuang Yunxing mengendarai perahu roh dan melarikan diri ke kejauhan. Saat ini, Tan Yun ketika terbang lebih dari 2 juta mil di udara, gagak emas berkaki 3 mengepakkan sayap api merahnya dan muncul ribuan mil di belakang Tan Yun. Seluruh tubuh Tan Yun menegang, dia melepaskan indera spiritualnya untuk melihat jarak antara gagak emas berkaki 3 dan dia. 9.000 mil, 8.500 mil, 8.110 mil, 8.000 mil. Sekarang, ucap dari Tan Yun tiba-tiba meraung di dalam hatinya, Tan Yun berhenti melarikan diri untuk hidupnya, dan tiba-tiba naik ke udara, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan menyerang gagak emas berkaki 3 di belakang. Binatang berbulu datar, aku bertarung denganmu, ucap dari Tan Yun. Sebelum Tan Yun bisa menyelesaikan suaranya, Tan Yun sudah muncul di depan gagak emas berkaki 3. Manusia bodoh dan tercela, dewa ini akan membakarmu hidup-hidup, ucap dari gagak emas berkaki 3 berhenti terbang, sayapnya menghantam Tan Yun, dan segera, lautan api berubah menjadi gagak emas menelan Tan Yun. Melahap ribuan mil kekosongan. Gagak emas berkaki 3 cukup percaya diri, dan dengan api ilahi gagak emasnya sendiri, dia berpikir dapat membakar manusia terkutuk ini sampai mati dalam sekejap. Ah! Sakit! Jinwu senior selamatkan hidupku, ucap Tan Yun. Di lautan api, Tan Yun penuh dengan energi spiritual, dan dia pura-pura meratap dengan tragis sambil berguling-guling di lautan api, maafkan hidupmu, kamu tidak bisa bertahan, ini sudah berakhir. Jika kamu tidak bisa menahannya lagi, maka kamu akan mati, ucap dari gagak emas. Gagak emas berkaki 3 melihat bahwa situasinya telah selesai, dan pada saat santai, Tan Yun yang berguling-guling di lautan api, tiba-tiba menghadap lautan api,
berkedip-kedip dengan keras ke arah gagak emas berkaki 3, berteriak keras, Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen, ayo, ucap dari Tan Yun. Segera, 5 pedang primordial tiba-tiba berubah menjadi raksasa ribuan kaki, dan menusuk ke arah alis, leher, perut, sayap kiri dan kanan gagak emas berkaki 3. Adegan tiba-tiba ini membuat gagak emas berkaki 3 yang tak berdaya merasa ngeri. Apa, kamu tidak takut dengan api Golden Crow milik dewa? Ucap dari gagak emas berkaki 3 berteriak kaget, menghindar dengan panik. Puci, puci. Meskipun gagak emas berkaki 3 lolos dari pedang fatal di antara kedua alisnya, lehernya ditusuk oleh pedang suci Mu Xin, dan pedang raksasa Mu Xin dimasukkan ke lehernya. Pedang ilahi Qing Ying menggosok jantungnya, dimasukkan dari perut, dan ujung pedang yang tajam menusuk dari belakang. Adapun pedang ilahi Huo Wu dan Xian Chen, dengan darah panas mereka memotong akar sayap gagak emas berkaki 3 dengan luka sedalam tulang, dan tersangkut di tulang sayap. Pada saat ini, darah panas seperti magma menyembur keluar dari leher, perut, dan akar sayap gagak emas berkaki 3, dan memercik ke langit. Bunuh, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun meraung keras, sepasang pupil raksasa menunjukkan kilau haus darah, dan pedang ilahi Hong Meng Jimmy melesat keluar dari alisnya, berubah menjadi raksasa setinggi 300 kaki. Langkah ilahi Hong Meng, ucap Ran Yun. Tan Yun mengepalkan gagang pedang dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba berubah menjadi aliran air keemasan, melewati lautan api dengan kecepatan tinggi, muncul di depan leher gagak emas berkaki 3, memegang pedang dan menebas ke arah leher gagak emas berkaki 3. Manusia, dewa ini akan membunuhmu, ucap dari gagak emas. Meskipun gagak emas berkaki 3 terluka, ia memutar kepalanya ke samping dengan kecepatan tinggi dan menghindari pedang dari lehernya. Matilah untuk dewa ini, ucap dari gagak emas berkaki 3 mengepakkan sayapnya yang meludahkan darah, dan ketika naik ke langit, ketiga cakar raksasa yang tajam di perutnya meraih ke arah Tan Yun. Tabrakan. Tan Yun langsung berubah menjadi aliran air keemasan, seperti ular sanca raksasa emas, melingkar dengan kecepatan tinggi di sepanjang kaki kokoh Jinwu, dan setelah mencapai perutnya, dia berubah menjadi Tan Yun lagi. Puci. Tan Yun tampak tegas, memegang pedang ilahi 300 kaki, menusuk perut gagak emas berkaki 3 dengan keras, dan segera, darah panas seperti magma disemprotkan ke seluruh tubuh Tan Yun. Ah! Tidak, ucap dari gagak emas. Di tengah tangisan tragis gagak emas berkaki 3, Tan Yun mengepalkan gagang pedang dengan kedua tangan dan menarik ke bawah dengan kekuatan spiritualnya, berniat untuk memotong perut gagak emas berkaki 3. Segera, darah menyembur keluar, dan ketika bilah pemusnahan yang tajam memotong perut gagak emas berkaki 3 dan memotong luka besar sejauh 100 meter, bilahnya menempel di tulang gagak emas berkaki 3. Sialan, ucap Tan Yun. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, dan firasat tidak menyenangkan muncul secara spontan. Dia tahu bahwa jika dia ingin diam-diam menyerang dan membunuh gagak emas berkaki 3, dia harus melakukannya sekaligus, tanpa membuat kesalahan. Bahkan jika dia berhenti sebentar, dengan kecepatan serangan balik gagak emas berkaki 3, nyawanya dipertaruhkan. Seperti yang diperkirakan, saat firasat buruk datang ke hati Tan Yun, gagak emas berkaki 3 menjulurkan cakar raksasa ketiga yang tajam dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari Tan Yun sama sekali. Kaca, setelah menikam 7 tulang rusuk Tan Yun, itu menembus punggungnya. Kemudian, cakar raksasa ketiga dari gagak emas berkaki 3, yang menembus dada Tan Yun, tiba-tiba menyusut, dan setelah melewati dada Tan Yun, menguncinya di cakar raksasa. Puff! Wajah Tan Yun yang seperti bukit pucat, dan aliran darah terus mengalir keluar dari mulutnya, dan sebelum tumpah ke kehampaan, dia menguap di lautan api. Pada saat ini, Jinwu berkaki 3, yang terluka parah, dan Tan Yun yang pusing dan berdarah, menukik dan menabrak gunung. Bang!
Tabrakan. Puluhan ribu kaki Xiong Feng runtuh dalam debu. Manusia tercela, kamu berani menyakiti dewa, dewa ingin kamu mati, ucap dari Dewa Emas, ketika suara wanita yang lemah dan membunuh terdengar, setelah kaki raksasa pertama gagak emas berkaki 3 ditekuk, cakar raksasa itu tiba-tiba meraih tubuh Tan Yun. Segera setelah itu, kaki raksasa kedua juga ditekuk. Setelah cakar raksasa itu menembus kulit kaki kanan Tan Yun, darahnya merenggut tulang kaki kanan Tan Yun. Ah, suara kesakitan yang tak terkendali datang dari mulut berdarah Tan Yun. Pada saat ini, penampilan Tan Yun mengerikan, dadanya dijepit oleh cakar raksasa ketiga dari gagak emas berkaki 3, dan kakinya masing-masing diperbaiki oleh cakar raksasa pertama dan kedua dari gagak emas berkaki 3. Tan Yun. Tidak. Tan Yun. Di dalam menara suci yang indah dan indah, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Tantai Xianer patah hati. Berdiri di belakang kerumunan, Shen Subing terdiam, air mata menetes. Retakan. Suara retak tulang yang jelas terdengar di telinga semua orang di menara, dan semua orang menemukan melalui indera spiritual mereka bahwa gagak emas berkaki 3 meraih kaki Tan Yun dan tiba-tiba mencoba mencabik-cabik Tan Yun. Wow! Tan Yun menggertakkan giginya dan mengeluarkan suara hidung yang menyakitkan. Namun, beberapa tulang rusuk patah oleh cakar raksasa ketiga dari gagak emas berkaki 3, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Ah, ketika rasa sakit Tan Yun terdengar, gagak emas berkaki 3 merobek kaki Tan Yun, dan dalam darah yang menyembur, hanya bagian atas tubuh Tan Yun yang terpaku pada cakar raksasa ketiga dari gagak emas berkaki 3. Di menara, Sue Zian berteriak panik. Kakak ipar, tunggu, Zian akan datang untuk menyelamatkanmu, ucap dari Sue Zian. Tan Yun, tunggu, ucap dari Mu Mengyi, Xiao, dan Xianer menangis. Ketika mereka hendak bergegas keluar dari menara suci, suara lemah Tan Yun yang tidak dapat disangkal mencapai telinga semua orang. Jangan keluar tanpa perintahku, Jin Wu Shen Huo sangat kuat, dan siapapun dari kalian yang keluar akan mati. Kera tua, lelaki besar, dan naga iblis, kalian ingat, kalian tidak keluar tanpa perintahku. Sekarang gagak emas berkaki 3 juga terluka parah. Aku akan mengambil kesempatan nanti dan memberimu kesempatan untuk tembak. Sebelum itu, jangan keluar. Dan Zian, Xiao, Xianer, Mengyi, jangan menangis, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, beberapa wanita sering mengangguk dan berkata bahwa mereka tidak akan menangis, tetapi mereka patah hati, air mata mengalir seperti mata air. Dan melihat penampilan tragis Tan Yun, ketiga binatang itu juga menangis. Dalam kehampaan lebih dari 2 juta mil jauhnya, Feng Tianlun dan 12 tetua klan Feng tidak peduli mengapa Tan Yun tidak takut pada Jin Wu Shen Huo yang menakutkan. Yang mereka khawatirkan adalah apakah Tan Yun dan dirinya sendiri bisa melarikan diri kali ini sebuah bencana. Mereka juga ingin naik untuk menyelamatkan Tan Yun, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak tahan dengan pembakaran api gagak emas. Pada saat ini, di ujung langit, Zhuge Yu dan Zhuang Yunxing di perahu roh memiliki gagak emas berkaki 3 yang khawatir dengan luka serius di wajah mereka. Faktanya, hati mereka berbunga-bunga dengan sukacita. Tuan istana benar-benar baik, hahaha, ketika Tan Yun mati, biarkan gagak emas berkaki 3 menghancurkan kera monster dan singa monster, dan orang-orang lainnya, tidak ada yang menjadi lawan bawahan, ucap dari Zhuang Yunxing. Ya, Zhuge Yu berkata dengan transmisi suara dengan ketakutan yang tersisa, untungnya, ada binatang penjaga di istanaku, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali para penguasa istana sebelumnya. Jika tidak, jika Tan Yun dan yang lainnya sudah siap, istana jiwa abadiku benar-benar hancur. Dan Tan Yun sialan ini membunuh suami dan cicitku, dan kematiannya hari ini hanya sedikit bunga. Memusnahkan kultivator Sekte Huangfu hari ini, mari kita pergi ke Sekte Abadi-Abadi, bergabung dengan Ruyan Wuji untuk menyerang Sekte Huangfu,
dan biarkan semua orang di Sekte Huang Fu mati, ucap dari Zhu Jiyu. Pada saat ini, cakar raksasa gagak emas itu masih dengan kuat menggenggam Tan Yun, dan dia terengah-engah dan berkata dengan dingin, manusia, dewa ini tidak akan menyingkirkan api ilahi gagak emas. Api ilahi gagak emas ada di sana, tersembunyi di senjata ajaib ruang waktu, manusia rendahan, selama mereka keluar untuk menyelamatkanmu, mereka akan terbakar abis, ucap dari gagak emas. Mendengar ini, Tan Yun batuk 2 suap darah dan berkata dengan lemah, gagak emas berkaki 3, kamu tidak berani membunuhku sama sekali, karena tuanku ada di sini sekarang, pergi tanpa jejak, aku telah memasuki alam rahasia jiwa, ucap dari Tan Yun. Suara Tan Yun baru saja jatuh, dia menoleh perlahan, menatap kosong langit, dan berteriak dengan gembira, Tuan, Anda akhirnya di sini, datang dan selamatkan saya, ucap dari Tan Yun. Gagak emas berkaki 3 tertegun sejenak, dan saat dia melihat ke atas tanpa sadar, Tan Yun menghabiskan seluruh kekuatannya dan berkata, Kera tua, naga iblis, pria besar, berikan padaku, ucap dari Tan Yun lewat transmisi suara. Setelah itu, Tan Yun berteriak dalam hatinya, api es Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba, api es Hongmeng setinggi 800 meter naik ke langit dari telapak tangan kiri Tan Yun, dan di lautan api yang diputar oleh api gagak emas, bola api biru es dengan radius 3000 meter muncul, menutupi gagak emas berkaki 3. Zizi. Segera, aura dingin memancar dari api es Hongmeng, yang menembus api gagak emas, menyebabkan suhu lautan api dalam jarak 3000 meter dari gagak emas berkaki 3 turun. Kakak, kamu mengunci tenggorokannya. Moer, kamu mengendalikan sayap gagak emas berkaki 3. Aku di sini untuk menyelamatkan Tuan, ucap dari kera iblis. Saat suara kera iblis pembunuh surga bergema di langit dan bumi, saat singa naga emas muncul dari udara tipis dari atas kepala Tan Yun, itu dibakar oleh api ilahi gagak emas. Singa dewa naga emas menahan rasa sakit terbakar, membuka mulutnya yang berdarah, penuh taring, dan menggigit leher panjang gagak emas berkaki 3. Segera, darah panas menyembur ke dalam kekosongan dari leher gagak emas berkaki 3 di sepanjang taring singa naga emas. Tan Yun, kau manusia tercela, ucap dari Jinwu berkaki 3 menggelengkan kepalanya dengan keras, berusaha menyingkirkan singa naga emas. Pada saat yang sama, naga iblis itu muncul entah dari mana, tubuh naga itu terbakar api, dan ketiga kakinya terjerat setelah sayap kanan Jinwu, dia membuka mulut naga dan menggigit sayap kiri Jinwu berkaki 3. Kera iblis pembantai surga muncul entah dari mana, dengan sepasang pupil raksasa menunjukkan keganasan dan kebiadaban. Burung berambut campuran, beraninya kau menyakiti tuanku, ucap dari kera iblis. Setelah kulitnya hangus, kulitnya juga meleleh cepat di Golden Crow Fire. Hancur untukku, ucap dari kera iblis. Dia menahan rasa sakit yang hebat, mengayunkan tongkat raksasanya, dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga pada kaki raksasa ketiga dari gagak emas berkaki 3. Retak. Tidak, kaki dewa, ucap dari gagak emas berteriak ngeri. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.